Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Perkenalkan, nama saya Siti Marhamah dengan NIRM 1811200109010605 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep evaluasi pendidikan dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan yang diampu oleh dosen kita, Muallim Doni Ahmad Ramadhani, MPDI. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak suatu pembelajaran, dan dapat pula untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi pelaksanaan suatu pembelajaran. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value adjustment. Menurut Stoffel BEM, educational evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for choosing decision alternative. Dari pandangan Stoffel BEM ini, kita dapat melihat bahwa esensi dari evaluasi yakni memberikan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan. Dan di bidang pendidikan, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, terhadap suatu kebijakan pendidikan, terhadap sumber belajar tertentu, ataupun terhadap etos kerja seorang guru. Baik, kita ke materi yang kedua, yaitu fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan memiliki fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Evaluasi pendidikan secara umum fungsinya yang pertama untuk mengukur kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua untuk menunjang penyusunan rencana pembelajaran berikutnya. Dan yang ketiga untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali apabila di pembelajaran sebelumnya terdapat kesalahan. Dan fungsi evaluasi pendidikan secara khusus dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama dari segi psikologis. Dari segi psikologis, kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari dua sisi, yaitu sisi peserta didik dan sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Dan bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas dan ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya hasil dari usaha yang telah dilakukannya selama ini, sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua, dari segi didaktik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik, khususnya evaluasi hasil belajar, akan memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Sedangkan bagi pendidik, evaluasi pendidikan secara didaktik itu setidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu yang pertama, evaluasi berfungsi diagnostik. Guru akan mengetahui kelemahan-kelemahan pada siswa dan tahu penyebabnya serta mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, di mana guru dapat menempatkan siswanya yang mempunyai kemampuan yang sama dalam kelompok yang sama. Dan yang ketiga, evaluasi sebagai selektif, di mana guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi bagi calon siswa, untuk memilih siswa yang naik atau tidaknya ke tingkat lanjut, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai bimbingan, di mana guru memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Yang kelima, yang terakhir, evaluasi berfungsi sebagai instruksional atau pengukuran keberhasilan. Hal ini untuk mengetahui sejauh manakah keberhasilan suatu program dan memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai. Dan yang terakhir, fungsi evaluasi pendidikan dari segi administratif. Dari segi administratif, evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi. Yang pertama, memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua,
memberikan bahan-bahan keterangan atau data untuk keperluan pengambilan keputusan pendidikan dan lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang kualitas hasil belajar peserta didik. Materi yang ketiga yaitu tujuan evaluasi pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi pendidikan ada 7. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai ataukah tidak tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk memutuskan materi dan kompetensi yang akan diajarkan oleh guru atau yang akan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran untuk dicarikan solusinya. Dan yang kelima, memutuskan apakah siswa bisa lanjut ke program selanjutnya ataukah dia harus remedial atau mengulang. Yang keenam, untuk mendiagnosa kesulitan siswa. Dan yang ketujuh, untuk mengelompokkan siswa secara cermat. Kemudian, tujuan evaluasi pendidikan secara khusus. Yang pertama, untuk merangsang atau memotivasi kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Dan yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam program pendidikan sehingga baik guru atau siswa bisa menemukan solusinya. Materi keempat yaitu hubungan evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Proses pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pengujian merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hierarkis atau berkesinambungan. Artinya, kegiatan dilakukan secara berurutan dan berjenjang, yaitu dimulai dari proses pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Sedangkan proses pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah suatu proses pemberian angka pada sesuatu atau seseorang berdasarkan aturan-aturan tertentu dan hasilnya hanyalah berupa angka-angka atau skor. Pengukuran tidak membuahkan nilai atau baik buruknya sesuatu, tetapi hasil pengukuran dapat dipakai untuk membuat penilaian dan evaluasi. Dan materi kita yang terakhir yaitu perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Nah, perbedaan di antara ketiga hal ini dapat kita spesifikasikan berdasarkan pengertian masing-masing. Yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria adjustment, atau tindakan dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan belajar mengajar. Dan sedangkan pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Saya Siti Marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.